Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dikit, Ustaz. Apakah taubat itu bisa menghapuskan kewajiban yang pernah kita tinggalkan? Dalam artian gini, pada saat kita masih muda, gitu kan, dalam melaksanakan sholat itu banyak sholat-sholat yang kita tinggalkan, bolong-bolong, gitu kan. Kemudian kita bertobat. Jadi apakah kita bertobat ataukah sholat-sholat itu harus kita ganti? Wajib kita ganti, gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita ingin melakukan suatu kebaikan, kemudian ada semacam bisikan, sudahlah, tidak usah dilakukan, itu bisa membuat kamu riak. Jadi bagaimana cara kita agar kita tidak berat-berat, misalkan adalah dalam melakukan sedekah, gitu. Kita ingin melakukan sedekah, kamu itu. Jadi bagaimana agar kita fokus tetap melakukan kebaikan itu, gitu kan? Benar-benar ikhlas kita dalam melakukan itu. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah kewajiban-kewajiban yang pernah kita tinggalkan dulu lalu kemudian kita bertobat, cukup dengan taubat? Cukup dengan taubat. Cukup dengan taubat. Salat dulu yang pernah ditinggalkan, segera bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya yang dimaksud dengan cukup taubat itu bukan taubat gitu saja. Tapi di sini ada man taba wa amana wa amila sholiha. Bertobat dan betul-betul beriman kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian dilanjutkan dengan wa amila sholiha, dan berbuat amal soleh. Artinya apa? Ya sholat, zakat, puasa, kalau sempat haji, sedekah, berinfak, membantu orang, pokoknya beramal soleh lah, gitu. Berhubungan dengan Allah baik, berhubungan dengan sesama manusia juga baik, gitu. Memenuhi hak-hak Allah dan juga tidak mengambil hak-hak manusia, begitu. Jadi ya tidak perlu untuk menghitung sholat 1 tahun yang ditinggal. Ya, gimana mau 1 tahun sholat 1 tahun mau dikerjakan? Jadi yang sudah-sudah. Makanya tadi kaidahnya itu at-taubatu yajubu ma qablahu. Taubat itu menghapus yang sudah lalu, gitu. Enggak usah berat-berat. Jangan tanya yang berat-berat kan. Pokoknya kalau mau taubat itu sebenarnya gampang dalam Islam itu. Kecuali sebenarnya taubat hutang. Ini nggak bisa hapus dengan istighfar. Jadi kalau hutang iya, nggak bisa hapus dengan istighfar, harus dikembalikan. Jadi kalau hutang harus dikembalikan. Gitu. Tapi kalau sholat tadi insya Allah bisa. Gitu. Jadi yang penting udah, termasuk ibu-ibu yang nggak puasa dan seterusnya itu yang dulu-dulu itu, udahlah bertaubat. Gitu. Kalau ngitung kayaknya nggak mampu. Hutang kemarin Ramadan aja belum terbayar, gimana puasa yang tahun-tahun dulu pas gadis-gadis itu? Iya memang ternyata. Saya lihat kayaknya ada memang. Nggak tahu lah, gadis-gadis tertentu itu nakal. Iya. Ya. Nggak datang bulan saja, alasan datang bulan. Ya, iya. Apalagi datang bulan. Dan juga kalau sudah meninggal begitu, bayarnya ya nggak terbayar saat itu juga. Gitu. Maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapatin juga tuh. Ada anak nggak salat, kenapa nggak salat? Datang bulan. Ternyata tidak datang bulan. Gitu.
Jadi ya udahlah, yang begitu-begitu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan at-taubatu yajubu ma qablahu. Ya, begitu. Termasuk kalau andaikan ada yang nyembah berhala. Yang musyrik, lah kurang apa dosa besarnya musyrik? Musyrik nyembah keris, nyembah akik, yo. Ngelung sungguh akik supaya dapat rezeki banyak katanya. Loh, minta rezeki kepada akik. Nah, itu. Diciumin tiap pagi sore. Istrinya dibiarin saja. Ya kan? Ya, ha? Anak enggak dimandikan, keris dimandikan tiap hari. Kata Pak Haji. Iya kan? Batu akik dikasih bunga terus. Bunga 1000 katanya. Masih kurang bunga 2000 katanya. Ya. Maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul-betul bertauhid, beriman, lalu kemudian beramal soleh. Itu sudah cukup. Tapi kalau yang hutang tadi dikembalikan, ya kan? Kalau yang soal hutang dikembalikan, nggak bisa cukup istighfar. Nanti ditagih di akhirat nanti.